Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Hairudin. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang social engineering atau biasa kita kenal dengan istilah rekayasa sosial. Oke, jadi apa sih itu rekayasa sosial ya? Nah, jadi kalau kita lihat di sini rekayasa sosial itu sebenarnya merupakan seni ya. Seni melakukan manipulasi orang untuk membocorkan informasi sensitif yang digunakan untuk melakukan tindak kejahatan. Jadi bagaimana kita supaya bisa mendapatkan hak akses seseorang ya? Nah, itu adalah salah satu teknik rekayasa sosial. Nah, terlepas dari kebijakan, keamanan, ataupun penyerang dapat mengkompromikan informasi sensitif organisasi dengan menggunakan rekayasa sosial. Jadi, biasanya rekayasa sosial ini lebih ke menargetkan kelemahan seseorang gitu ya. Jadi terkadang biasanya kita mengiming-imingkan seseorang gitu ya melalui email atau spam gitu ya ataupun, paling gampangnya itu misalkan kita membuat, aplikasi atau tampilan yang mirip dengan, situs asli. Contoh saja dulu itu terjadi suatu kejadian pada perbankan gitu ya, di mana si penyerang ini membuat aplikasi internet banking ya. Maksudnya ini dalam bentuk website ya, website internet banking. Jadi biasanya orang melakukan transaksi di sana gitu. Nah, si penyerang ini membuat halaman sama persis dengan situs banking tersebut. Yang membedakan adalah hanya penamaan. Nah, di mana di sini si user itu tidak ngeh ternyata nama websitenya itu agak beda dikit gitu ya. Karena tampilannya sama persis, maka si user ini ya langsung saja gitu ya login gitu ya. Nah, dulu itu memang masih belum ada yang namanya multi-factor authentication ya. Jadi login, ternyata dia login pertama itu adalah di apa namanya alamat, ini ya, internet banking phishing ya, yang mirip sama persis dengan target gitu ya. Nah, setelah dia login di situ, maka dia akan diarahkan ke situs aslinya. Nah, di mana di situ dia juga harus login gitu ya. Tetapi sebelumnya si penyerang ini sudah mendapatkan autentikasinya. Nah, setelah dia berhasil mendapatkan autentikasi, maka si penyerang ini dapat melakukan login ke sistem tersebut untuk mendapatkan atau mengambil uang yang ada di tabungan tersebut. Nah, itu salah satu contohnya. Terus yang berikutnya apa? Yang paling gampang juga misalkan sosial media gitu ya. Mungkin sekarang itu kayak Instagram, kayak Facebook, itu kan bisa diakses melalui website gitu ya. Nah, si hacker ini atau orang yang tidak bertanggung jawab ini bisa saja membuat halaman yang sama persis dengan Facebook, halaman yang sama persis dengan Instagram gitu ya. Nah, kalau kita tidak teliti di domain, bisa saja kita bisa, tertipu di situ ya. Jadi karena kita melihat tampilannya sama persis, maka kita tidak ragu untuk login di situ. Tapi ternyata itu adalah situs-situs phishing gitu ya, untuk mendapatkan, autentikasi kita. Ataupun biasanya ada orang mengirimkan kita email gitu ya, "Oh, Anda mendapatkan atau Anda memenangkan, hadiah," gitu ya, di mana nanti kalian diminta untuk mengisi informasi pribadi kalian, termasuk misalkan email dan password. Nah, itu juga salah satu dari social engineering ya, maksudnya salah satu dari teknik social engineering. Nah, jadi, seperti itu. Nah, sekarang kita lanjut lagi ke step yang berikutnya atau bagian yang berikutnya. Dampak dari serangan rekayasa sosial ini pada suatu organisasi. Nah, kalau kita berbicara organisasi, targetnya itu biasanya adalah resepsionis atau misalkan personil helpdesk gitu ya, karena, biasanya mereka inilah yang sering berkomunikasi dengan pihak luar gitu ya.
Kemudian yang berikutnya itu ada eksekutif dukungan teknis. Kemudian ada administrator sistem, kemudian ada pengguna ataupun klien, kemudian ada vendor organisasi gitu ya, kemudian ada senior eksekutif. Nah, itu adalah target-target yang umum sering ditargetkan untuk social engineering ini. Nah, kalau kita lihat lagi, jadi, apakah ini merupakan, ancaman yang serius? Ya, ini adalah ancaman yang serius, dapat menimbulkan kerugian yang besar bagi suatu organisasi. Nah, apa aja sih dampak, dari serangan social engineering ini terhadap organisasi? Nah, yang pertama itu adalah pasti yang namanya kerugian ekonomi atau kerugian finansial gitu ya. Jadi pesaing dapat menggunakan teknik rekayasa sosial ini untuk mencuri informasi sensitif seperti rencana pengembangan dan strategi pemasaran perusahaan target gitu ya, yang dapat mengakibatkan kerugian ekonomi. Nah, kemudian yang berikutnya apalagi? Yaitu kerusakan nama baik gitu ya. Jadi kalau misalkan suatu organisasi gitu ya, kemudian ya baik penting untuk menarik pelanggan, tetapi kalau misalkan sudah ada serangan rekayasa sosial, kemudian dapat merusak gitu ya perusahaan tersebut dengan membocorkan informasi sensitif suatu organisasi, maka otomatis perusahaan itu akan di-blacklist oleh publik gitu ya. Nah, kemudian apalagi nih? Hilangnya privacy. Nah, seperti yang kita tahu bahwa privacy itu adalah masalah utama ya bagi suatu organisasi. Jika suatu organisasi tidak menjaga privasi pemangku kepentingan atau pelanggannya, maka masyarakat dapat kehilangan kepercayaan terhadap perusahaan tersebut. Nah, alhasil apa? Mungkin saja dia berhenti berhubungan bisnis gitu ya. Nah, itu kan akan merugikan suatu organisasi. Kemudian apalagi nih bahayanya gitu ya. Nah, itu ada namanya bahaya terorisme. Nah, terorisme ini dan elemen antisosial itu dapat menimbulkan ancaman terhadap aset suatu organisasi, manusia, dan properti gitu ya. Jadi teroris ini mungkin menggunakan teknik rekayasa sosial ini untuk membuat blueprint gitu ya, target mereka untuk menyusup ke target yang lain. Kemudian ada apa lagi? Jadi di sini kita bisa lihat juga ada tuntutan hukum dan arbitrase gitu ya. Jadi tuntutan hukum dan arbitrase ini menghasilkan publisitas yang negatif bagi suatu organisasi dan dapat mempengaruhi kinerja bisnisnya. Oke, nah lanjut ada apa lagi? Nah, biasanya, perusahaan tersebut dapat ditutup secara sementara atau yang paling atau yang paling itu bisa ditutup secara permanen gitu ya. Nah, itu gara-gara, dampak dari serangan, social engineering gitu ya. Nah, otomatis, buat teman-teman mungkin yang kerja di suatu organisasi ini, harus diperhatikan ya, harus berhati-hati pada saat mendapatkan email-email yang tidak kita kenal, ataupun mendapatkan iming-iming, itu juga harus hati-hati dan harus kita verifikasi. Karena ini tidak hanya berdampak pada suatu organisasi, tetapi data pribadi teman-teman juga bisa jadi target gitu ya. Nah, seperti itu. Oke, sampai sini dulu. Kita lanjut di video berikutnya. Terima kasih.